Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ditanya tentang dua tanda baca yang salah pada paragraf di atas. Nah, di sini karena bentuknya seperti ini harus dicek satu-satu ya. Kita mulai dari opsi A dulu ya. Tanda koma setelah kata kuno, terus sama tanda koma setelah kata biasanya. Nah, di sini. Nah, kata pensil berasal dari bahasa Prancis kuno, pincel yang berarti kuas kecil. Nah, ini tanda koma ini sudah betul ya sebagai fungsinya sebagai keterangan apositif gitu untuk memisahkan keterangan sebelumnya dengan keterangan apositif gitu. Jadi keterangan pelengkap dari kalimat sebelumnya. Jadi ini sudah betul. Lalu tanda koma setelah biasanya. Nah, biasanya ini adalah keterangan. Jadi untuk memisahkan antara keterangan dengan kalimat intinya harus digunakan tanda koma. Jadi ini sudah betul. Lalu yang D, tanda koma setelah kata notes. Nah, sini. Grey Knots menemukan endapan granit. Nah, Grey Knots ini subjek, menemukan itu predikat, endapan granit objek. Jadi, kalau ini subjek dan predikat, tidak perlu menggunakan tanda koma. Berarti ini salah. Lalu tanda petik pada kos kecil. Nah, di sini kata pensil berasal dari bahasa Prancis kuno, pensil yang berarti kuas kecil. Nah, kuas kecil ini adalah frasa untuk menjelaskan bahwa makna dari kata pensil. Nah, kuas kecil ini bukan kata yang perlu di garis bawahi atau yang menjadi sorotan besar hingga tidak perlu menggunakan tanda petik pada kata kuas kecil karena kata kuas kecil ini sudah ada kata berarti di depannya. Berarti sudah jelas menjelaskan bahwa kuas kecil ini arti dari kata pensil dari bahasa Prancis kuno ya. Jadi jawabannya adalah D. Pangkat. Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ditanya tentang kata beragam non-formal dalam paragraf di atas. Nah, kata beragam non-formal itu bukan hanya kata yang biasa digunakan, yang sering digunakan namun dalam keadaan non-formal, tapi juga terdapat bisa karena kesalahan penulisan kata atau misalnya kata yang biasa digunakan namun penulisan atau letak setiap hurufnya itu berbeda. Nah, itu adalah kata beragam non-formal. Nah, karena di sini disebutkannya 1, 2, 3, 4, dan 5 pada opsinya, jadi kita harus cek satu-satu. Kita cek dari kalimat 5 ya. Oleh karena itu, masyarakat berharap pemerintah lebih memperhatikan mereka. Nah, di sini ada kata memperhatikan. Nah, teman-teman hati-hati ya apabila menemukan kata imbuhan. Beberapa kata imbuhan jarang menerapkan peluluhan PTKS. Jadi beberapa masih ada yang salah ya. Nah, kata memperhatikan ini kata dasarnya adalah perhati yang ditambah imbuhan perkan. Maka karena depannya adalah P, di PTKS ini, kalau misalnya imbuhan bertemu kata dasar yang huruf awalnya P, T, K, dan S, itu harus luluh. Contohnya misalnya salin menjadi menyalin, S-nya jadi hilang. Nah, berarti untuk perhati juga harus bunyi huruf P-nya harus hilang, yaitu menjadi memperhatikan, bukan menjadi memperhatikan. Karena bertemu imbuhan, maka dia harus huruf P-nya harus hilang. Jadi
Kata beragam non formal pada paragraf tersebut ada di kalimat 5, yaitu kata memperhatikan. Gampang kan? Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ditanya tentang kata sambung yang tidak tepat. Nah, karena kata sambung dan di sininya disebutnya 2, 4, 5, 6, dan 7 di opsinya, maka kita harus cari satu-satu. Kita mulai dari yang paling akhir dulu ya, yaitu kalimat 7. Namun, bukan tidak mungkin kedua kata-kata ini digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, dari sini kita belum bisa menemukan ini ada kesalahan atau enggak. Kita lihat kalimat 6-nya. Ketika memilih responden dapat terjadi perkembangan rencana penelitian. Nah, dari sini kita bisa lihat, dari sini ketika memilih responden dapat terjadi perkembangan rencana penelitian. Namun bukan tidak mungkin. Nah, namun ini kurang tepat. Harusnya menggunakan akan tetapi. Akan tetapi bukan tidak mungkin kedua kata ini digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, di sini ada karena teks ini membahas tentang pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Desain kuantitatif ditentukan sejak awal, yaitu ada responden yang dipilih secara dengan kriteria tertentu. Tapi kalau kualitatif itu harus desainnya berkembang pada waktu penelitian dilakukan. Jadi, karena desain kuantitatif dan kualitatif ini bertentangan alias kontra, maka di kalimat terakhirnya yang menyebutkan bukan tidak mungkin kedua pendekatan ini digunakan adalah menggunakan konjungsi pertentangan, yaitu akan tetapi. Jadi kalimat atau kata sambung yang tidak tepat pada paragraf di atas adalah namun pada kalimat 7. Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Di sini ditanya tentang simpulan. Nah, simpulan ini cara ngambilnya adalah dari ide pokok dulu, disatukan dengan kalimat penjelas. Nah, di sini kita bisa ambil masyarakat Sumba punya tradisi panen, lalu ada tradisi nyale, dan ada juga acara pasola. Nah, kita nambahkan kalimat penjelasnya bahwa kegiatan tersebut adalah sebagai tanda kesuburan panen berikutnya. Maka bisa dikatakan simpulan bacaan di atas adalah nyale dan pasola adalah tradisi masyarakat Sumba untuk mengetahui keadaan panen berikutnya. Jadi jawabannya D. Gampang kan? Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Di sini ditanya kata membesarkan ini punya hubungan makna dengan beberapa kalimat. Kecuali, nah berarti cari yang tidak memiliki hubungan makna dengan kata membesarkan. Nah, di sini ada lingkungan kebun binatang itu dibuat untuk mempermudah gerak-gerik pinguin mulai dari melompat masuk dan keluar air hingga bersarang dan membesarkan anak. Membesarkan anak berarti menumbuh kembangkan anak baik hanya secara fisik ya. Jadi kata membesarkan di sini punya hubungan makna dengan merawat, mengasuh, menjaga, dan menumbuhkan. Namun tidak memiliki makna hubungan dengan membimbing. Karena membimbing ini lebih ke bukan membesarkan. Tapi
Membimbing itu berarti mengantar atau misalnya memberi arahan kepada anak secara mental, jadi secara psikisnya. Sedangkan kalau hewan kan hanya insting dan tidak ya mereka hanya mengajarkan insting kepada anak-anaknya. Jadi itu lebih ke hanya membesarkan secara fisik saja. Jadi kata yang tidak memiliki hubungan makna dengan membesarkan adalah membimbing. Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Di sini ditanya tentang kata perimbuhan yang yang bermakna kiasan ya. Nah, kita di sini ada kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini karena dari opsinya beda-beda, maka kita cek dari kalimat paling akhir dulu ya. Aroma lavender dapat meningkatkan kualitas tidur. Nah, ini sudah betul ya. Kata meningkatkan ini adalah membuat naiknya kualitas tidur. Lalu ada yang keempat, bau jeruk misalnya dapat mengangkat suasana hati kita. Nah, mengangkat ini bukan maksudnya membawa atau memindahkan barang sesuatu dengan cara diambil gitu. Tapi mengangkat ini adalah menaikkan suasana hati kita. Jadi memperbaiki suasana. Jadi kalimat atau kata perimbuhan yang punya makna kiasan adalah kata mengangkat. Jadi mengangkat ini bukan mengangkat secara harfiah diangkat, tapi kayak meningkatkan atau menaikkan taras suasana hati kita. Tuh, jadi jawabannya D.